Itu kita nanti dapat sertifikat yang menunjukkan bahwa kita telah memakai energi dari sumber energi terbarukan. Seperti itu. Ikut mendukung penggunaan energi hijau, teman-teman bisa langsung download PLN Mobile, kemudian beli REC di PLN Mobile tersebut. Harganya murah, mulai dari 35 ribuan. Halo Electricians, kembali lagi dengan program JAKES, di mana kita bakal ngobrolin tentang kelistrikan dan juga informasi penting lainnya bersama dengan ahlinya. Bersama saya Muhammad Arif Rahman Hakim, dan di sini kita lagi kedatangan tamu spesial nih dengan Bapak Syaiful Azhari Siregar selaku manajer UP3 Ciputat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Electrician. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya dan juga waktunya di sela-sela kesibukan Bapak hari ini. Mungkin kita bakal ngobrol sedikit nih Pak terkait dengan topik yang mungkin beberapa tahun ini tuh terdengar hype-nya ya Pak ya, yaitu betul. tentang energi baru terbarukan atau EBT, di mana banyak nih Pak nih negara-negara sekarang itu mulai concern untuk menekan emisi karbon nih. Betul sekali. Nah, seperti kita ketahui sendiri nih Pak nih, kan untuk masyarakat umum ataupun perusahaan ataupun masyarakat secara umum itu kadang mereka nggak tahu nih Pak untuk akses terkait dengan energi hijau, salah satunya di kelistrikannya itu Pak. Nah, katanya dengar-dengar nih ada solusi yang namanya Renewable Energy Certificate, Ya, atau betul sekali. REC gitu Pak ya. Boleh dijelasin nggak Pak, sebenarnya REC itu apa sih Pak? Oh iya. Ya Electrician, sebenarnya kalau untuk REC itu ya, REC itu adalah satu jenis sertifikat. Jadi dari singkatannya sendiri kan Renewable Energy Certificate. Jadi memang dia sertifikat. Sertifikat apa itu? Dia adalah sertifikat yang membuktikan bahwa energi yang kita gunakan itu bersumber dari energi yang baru atau yang terbarukan. Jadi kita pakai listrik nih, pakai listrik. Nanti itu dipasok dari sumber-sumber energi terbarukan seperti dari air, dari biomasa, dari angin, atau dari surya yang lagi hype juga kan kalau PLTS. PLTS itu Pak ya. Itu nanti kita bisa melacak bahwa listrik yang kita pakai apakah di rumah kita, di perusahaan kita itu bersumber dari energi-energi terbarukan tadi. Seperti itu Mas, itulah REC. REC itu ya sertifikatnya tadi. Biasanya dibentuk atau dalam satuan 1 MWH, megawatt hour. Nah, seperti itu. Oh, berarti dia bentuknya sertifikat gitu Sertifikat. Pak ya? Oh, nanti kita bisa dapetin gitu Pak ya? Ya, nanti kalau kita misalkan melakukan transaksi pembelian REC itu kita nanti dapat sertifikat yang menunjukkan bahwa kita telah memakai energi dari sumber energi terbarukan. Seperti itu. Berarti sebetulnya REC itu barang baru atau barang lama sih Pak? Kok kayaknya kita baru dengar gitu Pak. Jadi kapan sih si REC itu mulai ada di Indonesia atau mungkin mulai dijual oleh PLN atau dipublikasikan PLN itu mulai kapan Pak? Ya, jadi kalau untuk penggunaan REC itu sendiri ya, kalau penggunaan REC itu sendiri di Indonesia itu mulai digalakkan di sekitar tahun 2020. Nah, karena memang ini adalah bagian dari mewujudkan net zero emission di Indonesia, PLN sebagai salah satu perusahaan utilitas di bidang kelistrikan atau energi ikut ambil bagian. Jadi dengan sendirinya sejak 2020 PLN sebagai salah satu BUMN itu ikut mempromosikan penggunaan REC itu. Dan mulai aktif PLN sejak 2021-2022 itu sudah mulai menjual untuk sertifikat REC tersebut, baik ke pelanggan, baik ke mitranya, atau mungkin ke pihak lain, stakeholder seperti pemerintah kalau memang berminat. Seperti itu. Oh, berarti kan itu dia bentuknya sertifikat ya Pak ya? Betul. Dan kita itu sebenarnya bisa akses untuk mendapatkan sertifikat itu. Nah, kan kalau yang namanya sertifikat itu biasanya ada lembaga atau institusi gitu Pak, yang istilahnya dia itu kayak ngeklaim atau bukan ngeklaim ya, kayak mengakui gitu keberadaan si sertifikat itu. Berarti dia akan seperti itu Pak, sertifikat itu bisa diakui gitu? Betul, jadi kalau untuk REC itu dia diakui ada standar internasionalnya ya. Nah, kalau seperti ya yang kami tahu atau yang bekerja sama dengan PLN itu kan ada yang internasional REC standar. Nah, itu memang ada providernya masing-masing sertifikasi itu ada providernya. Nah, ini diakuin Mas. Jadi banyak perusahaan sekarang kan ada program kayak ESG sekarang ya, environmental sustainability gitu ya. Nah, itu mereka didorong untuk
mensertifikasi penggunaan tenaga listriknya sebagai contoh seperti itu ya, dari sumber energi terbarukan. Banyak sekarang kayak misalkan ada perusahaan gitu ya, perusahaan tuh di Eropa itu tidak akan mau membeli produknya kalau tidak memiliki sertifikat REC tersebut. Jadi dia nggak bisa. Makanya ada kebutuhan yang memang secara global semua ini ingin memperpanjang umur bumi kita lah ya. Kan energi yang sehat untuk keberlanjutan kehidupan kita juga seperti itu. Oh, berarti dia itu bisa jadi ini ya Pak ya, bisa jadi salah satu faktor penentu barangnya itu diterima di negara itu gitu. Iya, ada di Eropa itu mayoritas sudah menentukan bahwa produk yang dijual di pasarannya Eropa itu memang harus bersumber dari energi yang terbarukan di sisi produksinya ya. Jadi misalkan dia produksi menggunakan listrik ini. Nah, listriknya itu memang dipasok dari sumber energi terbarukan. Nah, ya tadi ada air, ada biomasa, ada solar cell, ada angin, seperti itu, Mas. Berarti itu salah satu di antara urgensinya dari bukti kepemilikan REC itu Betul, Pak ya? salah satu urgensi, salah satu juga mungkin posisi tawarnya si perusahaan itu dalam persaingan marketnya dia, seperti itu. Berarti dia sebenarnya bisa juga ya Pak ya, klaim kayak misalnya, oh saya nih ini nih pengguna green energy nih, saya menggunakan listrik hijau nih. Itu Betul. bisa ya Pak ya kalau selama Bisa. kita punya itu ya? Atau mungkin kayak misalnya perumahan nih, developer perumahan dia bangun perumahannya kemudian dia katakanlah saya mau bikin perumahan ini perumahan hijau gitu kan, istilahnya jadi nilai tambahnya dia untuk jualan, dia beli REC kemudian dia klaim bahwa perumahannya perumahan green hijau itu pun bisa Pak? Iya, betul sekali bisa. Bahkan ini saya pernah mengikuti salah satu talk show yang dilaksanakan oleh SKK Migas gitu ya. Jadi kan sekarang di Jakarta juga sedang digalakkan yang namanya green building. Oke. Jadi bangunan hijau. Nah, Bangunan itu juga hijau. salah satu item dalam penilaian green building tersebut adalah penggunaan listriknya dari mana sumbernya. Jadi memang banyak aspek ya untuk green building itu, ada dari sisi sanitasinya dan sebagainya gitu ya. Tapi salah satu dari energinya juga itu kalau bersumber dari energi yang terbarukan listriknya ya, itu akan menjadi nilai maturity di sisi green buildingnya lebih baik. Nah, jadi bukan cuma tadi perumahan udah pasti bisa mengklaim. Misalnya klaim gitu Pak. Apartemen, misalkan dia punya apartemen kan salah satu subjek atau objek dalam green building kan. Iya, Nah, itu juga bisa. Jadi penggunanya cukup luas. Tadi di produksi bisa, di perumahan atau mungkin di pemukiman apartemen juga bisa, di perkantoran juga bisa. Karena perkantoran kayak misalnya Jakarta, banyak tower-tower perkantoran itu kan ya mereka sudah sekarang mulai didorong juga untuk menerapkan green building di sisi bangunannya mereka, seperti itu. Berarti sebetulnya si REC ini penting ya Pak ya. Cuman mungkin kita belum ini aja ya, belum aware aja ya sampai di situ ya Pak untuk masyarakat umum. Karena kebanyakan mungkin masih di sisi perusahaan dan juga instansi-instansi seperti itu Pak ya. Ya, Jadi kira-kira kalau misalnya kita nih selaku masyarakat umum nih, masyarakat biasa nih atau mungkin teman-teman elektrician di rumah itu pengen punya REC. Itu kira-kira bisa nggak sih Pak? oh bisa. Kalau sekarang bisa. Jadi memang kita sedang menggalakkan itu ya, menggalakkan untuk mempromosikan penggunaan REC ini secara lebih masif. Jadi kalau sebelumnya memang segmentasinya lebih banyak ke perusahaan-perusahaan gitu ya, apakah itu mungkin perusahaan manufaktur tadi dari sisi operasinya mereka, kemudian mungkin perusahaan penyedia bangunan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, sekarang juga kita mulai ke sisi retail. Di sisi retailnya sudah mulai kita gerakkan juga. Misalkan ada tadi Mas Arief menyebutkan perumahan gitu. Ya bisa nanti kalau memang dari sisi developernya itu Mau mengklaim gitu ya mengklaim, sebagai bagian, kan sekarang juga kan tata ruang kota mungkin dari pemerintah mempersyaratkan ABC, kalau misalkan sudah mulai dipersyaratkan sisi green energy ya si perumahan bisa. Nah, kita juga misalkan dari sisi kita misalkan ada rumah tangga yang industri rumah tangga lah misalkan. Ya industri rumahan misalnya Industri kecil, rumahan gitu kan. Nanti misalkan ada persyaratan atau menyiapkan atau kita mau klaim bahwa misalkan nih saya pengusaha buat apa ya namanya kue lah gitu misalkan ya, cake gitu misalkan saya. Saya bisa klaim nanti bahwa cake saya itu produksinya menggunakan listrik yang bersumber dari energi terbarukan. Nah, apakah ini nanti bermanfaat di pasar? Saya yakin nanti kedepannya akan bermanfaat.
bisa jadi nilai tambah Bisa lah jadi Pak ya. nilai Ya, tambah. bisa jadi nilai tambah Ini untuk dia promosinya Betul, dia gitu. value editnya saya nanti misalkan mempromosikan cake produksi rumah tangga saya itu jadi lebih baik. Oh. Nah, Tapi kalau misalnya buat perseorangan nih Pak, ya, satuan orangan gitu, bisa ya Pak berarti ya? tadi seperti contoh tadi, misalkan saya punya usaha di rumah tangga kan, berarti industri rumah tangga kan, itu kan perseorangan Industri, itu. oh Bisa jatuhnya tetap dong saya perseorangan. belinya. Nah dan sekarang dari sisi PLN itu sudah memudahkan, sangat memudahkan sekali kan. Sekarang melalui aplikasi, di aplikasi PLN Mobile itu sudah bisa kita beli Oh. untuk perseorangan. Jadi sebetulnya bisa kita beli perseorangan menggunakan aplikasi PLN Mobile itu. Bisa. Oh, tapi kalau misalnya gini Pak, contoh nih Pak nih, saya perusahaan nih, sebuah perusahaan gitu kan. Kalau beli di PLN Mobile, kayaknya agak ribet nih, kita harus konsultasi atau tanya-tanya atau ngobrol dulu Sedikit gitu. mungkin ya, atau Ya, mungkin ya, gitu ya. kalau misalnya saya perusahaan atau mungkin saya beli, saya pengen tanya-tanya dulu nih, atau mungkin pengen lebih jauh, lebih tahu, pengen tahu tentang REC itu, kira-kira bisa kemana ya Pak ya? Oh iya, kalau untuk yang perusahaan atau mungkin mitra kayak misalkan kita kan juga mengajak stakeholder ya, mungkin Iya. pemerintah, dinas terkait gitu ya. Nah kita di PLN sekarang sudah ada anak perusahaan yang menangani eh, transaksi di sisi RIC ini. Ada namanya Energi Manajemen Indonesia. Itu adalah entitasnya PLN. Dalam entitas PLN Group, dialah yang memang ditugaskan oleh PLN untuk mempromosikan, untuk menjual RIC, transaksi dan sebagainya. Nah, si PTMI itu. Jadi nanti elektrisian atau mungkin mitra-mitra kami, perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan informasi yang lebih detail dari sisi kapasitas pembelian RIC-nya, sumber RIC-nya dari mana, maksudnya sumber energinya ya, Iya, sumber sumber energi energinya. listriknya itu dari mana, ya silakan nanti menghubungin PTMI. Kalaupun nanti misalkan, kebetulan saya kan di UP3 Ciputat ya, Iya, betul, nanti betul, kalau betul. misalkan ada nanti pelanggannya Ciputat, atau stakeholdernya Ciputat pengen informasi, boleh ke kami langsung, nanti kami akan hubungkan dengan teman-teman EMI. Nanti kita bisa rapat sama-sama lah, atau nanti kami korespondensikan ke mereka. Gampang sekarang di sisi PLN untuk pembelian RIC bagi pelanggan. Oh, berarti kan kalau misalnya untuk yang perseorangan atau industri kecil tadi bisa secara mandiri gitu Bisa, Pak, lewat bisa. PLN Mobile, atau kalau misalnya dia korporasi besar, kemudian dia pengen tahu lebih lanjut, kemudian pengen tahu di mana untuk penerapan energi EBT-nya, itu bisa hubungi ke sini ya Pak ya. Nanti biar Bisa melalui kita, nanti akan kita hubungkan ke teman-teman EMI, karena memang secara korporasi itu penugasannya ke entitasnya PT EMI seperti itu. Emang kalau di Ciputat sendiri nih Pak nih, ada perusahaan besar-besar apa aja sih Pak yang kira-kira dia itu sudah menggunakan REC, mungkin ya sudah agak lama, mungkin 1 tahun ke belakang ini, ada nggak sih Pak? Ada, kalau di Ciputat, jadi kalau di kita itu ada pelanggan ya, ada pelanggan Uniqlo. Oh, Jadi, Uniqlo yang iya, clothing store itu Uniqlo yang baju itu? Baju-baju pakaian gitu Ya. ya. Nah itu sudah berlangganan di kita itu sejak akhir 2023 kalau saya tidak salah. Oh, udah jalan mau 2 tahun. Sudah, berarti ya? udah mau jalan 2 tahun. Nah ini memang dia tuh kontraknya kalau saya tidak salah itu 3 tahun ya, 3 tahun. Nah sebelum Uniqlo ada juga, kita punya dulu ada mungkin EVF juga, ada Oil Energy juga yang pelanggan PLN-nya yang sudah memang sebelumnya ngikutin program RIC ini. Nah memang kalau dari sisi tadi Uniqlo, karena memang dulu dia daftarnya dan kontraknya 3 tahun dengan kita, dia masih memang belum ke PT EMI ya. Oh, masih dengan Belum PT PLN, EMI, masih dengan langsung PLN masuk dengan Ciputat, PLN. masih dengan PLN. Nah tapi kemarin di sekitar 6 bulan yang lalu gitu, kita sudah bertemu bersama tuh Uniqlo, EMI, PLN Holding ya, sama Ciputat juga udah ketemu. Ya kita udah sampaikan bahwa next penugasannya itu ada di PT EMI. Nah jadi selanjutnya untuk mitra-mitra kami, perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan kami, monggo silakan ke PT EMI. Kalau butuh kontaknya silakan via kami di Ciputat, mungkin ada yang punya teman atau kolega juga di PLN kantor induk yang di Gambir atau di PLN pusat, langsung boleh. Nanti tanya saja ke sana, nanti akan kita hubungkan dengan teman-teman EMI nanti. Nah, oke nih Pak.
bagi mungkin teman-teman atau mungkin elektrisian sekalian di rumah nih, yang kira-kira dia pengen beli mandiri nih Pak nih. Kan Bapak tadi sudah sampaikan kalau teman-teman tuh bisa nih beli lewat PLN Mobile nih. Betul. Nah, itu mulai harganya berapaan sih Pak kira-kira kalau di PLN Mobile itu? Ya, jadi kalau untuk yang pembelian secara mandiri ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa memang bisa bertransaksi pembeliannya langsung dari PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile. Nanti masuk saja di aplikasi PLN Mobile, ambil menu REC, gitu ya. Nanti di situ bisa milih. Kita mau sertifikat kita itu dari sumber energinya apa, pembangkit apa gitu. Oh, Jadi ini kan ada pilihannya ada pilihannya. Nanti misalkan kita mau, saya mau dari PLTA ini. Jadi dari sumber energinya air. Oh, saya mau dari angin, dari Bayu misalnya kayak gitu. Itu bisa. Atau saya mau dari solar cell atau cahaya matahari gitu. Kan kita udah punya yang PLTS yang sudah banyak terapung nih. kan sudah ada gitu. Iya. Nah, atau dari panas bumi bisa. Terserah kita mau milih yang tersedia nanti di aplikasi PLN Mobile, kita mau milih mana, monggo silakan elektrisian untuk pilih. Nah, kalau kisaran harganya itu berapa? Ya kalau untuk tadi satu sertifikat itu kan identik dengan 1 MWH ya. Iya, dia 1 mewakili MWH. 1 MWH. Mewakili 1 MWH. Nah, itu kisaran harganya memang yang paling murah itu di sisi kalau kita milih sumbernya itu PLTA ya. Oh, air. Nah, air. Nah, itu mulai dari 35.000 lah untuk yang air. Satu sertifikat itu. Oh, kita bisa dapat hanya dengan 35.000. Iya, betul. Dan kita bisa klaim nih, saya sudah menggunakan green energy nih, cuma dengan 35.000. Benar. Cuma memang ada ya nanti masing-masing sumber pembangkitnya yang pembangkit energi terbarukan itu punya kuota masing-masing kan. Dia bisa ada menerbitkan kuotanya. itu sampai berapa lembar sertifikat. Jadi untuk elektrisen yang ingin berkontribusi pada green energy, ya silakan melaksanakan transaksi mandiri untuk pembelian REC-nya di PLN Mobile, silakan pilih. Dan memang tadi di tiap tipe itu ada kuotanya. Nah, jadi silakan berlomba mau pilih yang mana pilih nih? mana, monggo. Jangan sampai nanti ternyata pengennya di sumber energi yang solar gitu ya, matahari, habis kuotanya gitu. Jadi monggo segera berkontribusi, kami mengajak masyarakat, elektrisen, semua pelanggan, mitra kami untuk berkontribusi dalam bagaimana kita memastikan keberlanjutan bumi ini untuk kehidupan kita saat ini dan kehidupan masa depan. Oke, ya berarti dari obrolan kita nih tadi nih Pak nih, saya mungkin dapat sedikit kesimpulan dan juga gambaran nih Pak, bahwa sebenarnya kita itu kalau misalnya ingin mendukung penggunaan green energy, khususnya teman-teman elektrisian di rumah, itu bisa secara mandiri dilakukan dan juga biayanya murah gitu Pak ya. Betul sekali. Di samping tadi ya Pak ya kebutuhan korporasi untuk mungkin ekspor impornya mereka ya Pak ya, tapi kita sebagai masyarakat umum pun bisa gitu Pak ya ikut dalam menggalakkan penggunaan energi baru terbarukan. Wih, keren sekali nih Pak nih. Mungkin saya bakal coba nih Pak nih beli di PLN Mobile nih kira-kira. Kalau cuma 35.000 ya oke lah, saya masih sanggup lah Pak kalau beli 35.000. Terima kasih banyak nih Pak nih untuk kesempatan dan juga waktunya serta sharing-sharingnya. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan untuk bahas topik yang lain nih Pak ini yang lagi menarik. Oke, jadi untuk elektrisian sekalian, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Saiful Azhari nih terkait dengan REC. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut mendukung penggunaan energi hijau, teman-teman bisa langsung download PLN Mobile, kemudian beli REC di PLN Mobile tersebut, harganya murah mulai dari 35 ribuan dan teman-teman bisa ikut untuk berkontribusi atas penggunaan energi baru terbarukan. Baik, sampai jumpa di program Jaya Cash selanjutnya dengan topik menarik tentunya. Terima kasih.